Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C0191128. Saya akan mempresentasikan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Yang pertama, mengenal filsafat. Pengertian filsafat. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia yang artinya philos, suka, dan cinta. Sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat dapat didefinisikan dalam beragam istilah. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Katzoff menyatakan karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuk yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan suatu yang runtut. Yang keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Yang kelima, filsafat bersifat komprehensif. Metodologi filsafat. Oleh karena filsafat berangkat dari rasa heran, bertanya, dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang fundamental, maka diperlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Problematik filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekadar mengumpulkan fakta. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode dasar untuk penyelidikan filsafat adalah metode dialektika. Proses dialektika adalah dialog antara kedua pendirian yang bertentangan. Dialektika merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai pertemuan atau interplay antara pemikiran dialektika atau metode dialektika berusaha untuk mengembangkan suatu contoh argumen yang di dalamnya terjalin implikasi bermacam-macam proses atau sikap yang saling memengaruhi. Yang kedua ada pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada pendekatan subjektivisme. Subjektivitas adalah apa yang membuat kita sebagai subjek, bukan objek. Subjektivitas mencakup proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensionalitas, pemikiran, perasaan, mengingat, menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa. Subjektivisme mendominasi metodologi riset kualitatif. Kecenderungan subjektivitas dalam penelitian kualitatif mengklaim bahwa dunia, termasuk dunia psikologis subjek, tidak dapat diketahui. Akibatnya penelitian membangun kesan dunia seperti ia melihatnya, tanpa memperhatikan apakah kesan subjektif ini sesuai dengan kenyataan di luar sana. Subjektivitas dalam penelitian kualitatif juga menerima laporan subjektif subjek tentang psikologi mereka sebagai objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memvalidasi interpretasi subjektif, makna, dan pengertian. Pendekatan objektivisme. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Ada nominalisme, realisme, atau debat ontologi. Aliran nominalisme mendasarkan diri pada asumsi bahwa dunia sosial berada di luar individu dan tidak lebih dari nama, konsep, dan label yang digunakan untuk membentuk realitas. Yang kedua ada antipositivisme atau debat epistemologi. Antipositivisme pada dasarnya berusaha untuk mencari aturan atau dasar kebiasaan dalam dunia sosial. Yang ketiga ada voluntarisme, determinisme, atau debat hakikat manusia. Aliran determinisme memandang bahwa manusia dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat ia berada. Sebaliknya, aliran voluntarisme memandang bahwa manusia sangat mandiri dan bebas. Yang keempat, ideografis nomotetik. Metodologi pendekatan ideografis memandang
bahwa seseorang hanya dapat memahami suatu dunia sosial dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan tangan pertama dari subjek dengan mendekatkan penelitian dengan subjek yang didapatkan secara detail dan lengkap mengenai sejarah dan latar belakang. Sebaliknya, pendekatan nomotetik menekankan pada pentingnya pelaksanaan penelitian berdasarkan pada teknik dan protokol sistematis, di mana difokuskan pada proses pengujian hipotesis dengan serangkaian tes, teknik kuantitatif untuk analisis data, survei, kuesioner, tes kepribadian, maupun alat pengujian standar lainnya. Yang ketiga ada paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma fungsionalisme atau positivistik adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional, dengan orientasi yang pragmatik berkaitan dengan pengetahuan, tepat guna, dan mengedepankan regulasi yang efektif serta pengendalian hubungan sosial. Penelitian akuntansi utama yang yakin bahwa satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan akuntansi adalah metode ilmiah. Suatu penjelasan dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 komponen berikut. Yang pertama, memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip hukum umum. Yang kedua, mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Yang ketiga, memiliki suatu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Pengujian empiris dalam filsafat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama dalam aliran positivisme dan dalam pandangan Popperian. Paradigma interpretif. Paradigma interpretif juga disebut interasionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Ini ada dua aliran riset dengan pendekatan interpretif. Yang pertama tradisional yang menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua metode Foucauldian yang menganut teori sosial dari Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut ahistorical atau antiquarian. Yang ada ini paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dan Frankfurt School and Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaiannya saling memahami. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama, interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami. Yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem. Paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada. Pasca modernisme atau postmodernisme menolak pendapat modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Menurut paradigma postmodernisme, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Maecenas pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis.
Yang keempat, peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Ya, ada pemeriksaan akuntansi atau auditing, pencerminan dari riset terakhir dan riset mendatang merupakan fokus terhadap karakteristik pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman, pengujian atas bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasi atau lingkungan, pengujian pengaruh kinerja terhadap pengetahuan yang berbeda. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas sehingga sulit diidentifikasikan. Oleh karena pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual dan dalam kelompok kecil, riset akuntansi keperlakuan dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang ini. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Jelas bahwa desain sistem mempengaruhi penggunaan informasi. Riset ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi, seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Yang kelima ada perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kebutuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan saat ini telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Selanjutnya ada pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Secara substansial, presentase penulisan artikel lebih besar daripada persentase yang berhubungan dengan staf mengajar sebagai calon perilaku. Selanjutnya ada perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Secara relatif, riset keperlakuan dalam audit juga paling baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan behavioral research in accounting. Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki oleh bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan. Sementara sisanya merupakan subbidang lainnya. Fokus riset akuntansi keperlakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasi terhadap perilaku. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.